Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Hardianti, NPM 23552000, mahasiswi program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan praktikum analisis jejaring sosial atau social network analysis menggunakan aplikasi GEPI, mulai dari persiapan dataset hingga interpretasi hasil analisis. Baik, kita masuk ke tahap tahap 1, itu persiapan dataset. Dataset yang saya gunakan adalah jaringan interaksi sosial yang mempresentasikan hubungan antara aktor dengan kolom source dan target sebagai relasi arah interaksi. Sebelum import GEPI, saya perlu memastikan data ini bersih terlebih dahulu. Pertama, saya periksa apakah ada baris yang dengan nilai kosong pada kolom source atau target. Baris seperti ini saya hapus karena tidak bisa dipresentasikan sebagai relasi dan yang valid. Kedua, saya periksa apakah ada baris yang benar-benar duplikat relasi yang sama persis muncul lebih dari sekali. Baris ini juga saya hapus agar tidak mengandalkan perhitungan buat perhitungan. Tahap kedua itu saya buka GEPI, lalu masuk ke file import spreadsheet dan memilih file dataset yang sudah dibersihkan tadi. Pada panel konfigurasi, saya pilih import as table karena data saya berbentuk pasangan skor target. Spator saya pilih koma karena formatnya CSV dan syarat UTF. Selanjutnya saya pada jeda import report saya atur GEPI type menjadi discrete karena interaksi sosial seperti mention, retweet atau follow memang memiliki arah yang jelas, siapa mengirim ke siapa. Selanjutnya pada jendela report saya atur GEPI. Kemudian pada modulasi saya jalankan. Kemudian kita membuka Engine Inspector Centrali. Untuk Inspector Centrali, proses perhitungan konvergens setelah 100 iterasi dengan sum cek mendekati 0. Apakah hasilnya sudah stabil? Karena saya cek di data laboratorium nilai tertinggi adalah 1. Kemudian itu pada pagi, kita buka pada pagi rank. Terakhir saya jalankan dengan parameter default, probability-nya 0,85. Setelah itu dicek data laboratori, nilai pagi tertinggi juga memiliki oleh ini aktor sentral. Saya urutkan di data laboratorium berdasarkan 5 metrik sentralitas. Berdasarkan degree, aktor paling populer adalah user 007 dengan 42 koneksi. Berdasarkan between, menjadikan broker informasi utama menghubung jalur komunikasi antar aktor. Kemudian di sini kita
Saya urutkan data laboratori berdasarkan 5 metrik sentralis berdasarkan degree. Aktor paling populer adalah user 007 dengan 42 koneksi. Berdasarkan between centrality, user 007 juga unggul dengan nilai 5137, menjadikannya broker informasi utama penghubung jalur komunikasi interaktor. Namun berdasarkan ekspektor sentrali, aktor dengan pengaruh tertinggi justru user 058 dengan nilai 1,0, dan berdasarkan PageRank, user 058 dengan nilai juga unggul dengan nilai 0,049991, menjadikannya aktor paling strategis dalam jaringan. Sementara itu berdasarkan Cloudsense Centrali, aktor tercepat menjangkau seluruh jaringan justru user 014, meskipun jumlah koneksinya jauh lebih sedikit dibanding user 007 maupun user 058. Dari sini terlihat jelas bahwa aktor populer, broker, influencer, dan aktor strategis bukanlah orang yang sama. Perannya terbesar user 007 unggul. Di sini kita lanjut masuk ke analisis gen komponen. Selanjutnya saya akan menentukan filter gen komponen. Hasilnya tidak ada perubahan. Jumlah node tetap 140 dari 140. Ini berarti seluruh aktor dalam jaringan ini berada dalam satu komponen besar yang saling berhubung. Lanjut kita ke analisis PageRank. Saya terapkan filter PageRank dengan nilai minimum 10. Hasilnya hanya tersisa 43 node atau 30,71% dan 148 edge atau 21,89%. Dari total jaringan ini menunjukkan bahwa mayoritas aktor memiliki koneksi di bawah 10 dan hanya sekitar sepertiga aktor yang tergolong aktif. Kemudian kita masuk ke modularity. Terlihat jaringan ini terbagi menjadi 5 komunitas dengan proporsi yang cukup seimbang. Kelas 1 sebesar 25%, kelas 2 sebesar 21,43%, kelas 3 sebesar 20%, kelas 0 sebesar 17,86%, dan kelas 4 sebesar 15,71%. Tidak ada komunitas yang terlalu mendominasi. Kemudian kita topologi dan masuk ke ego network. Yang menarik, jaringan lokal ini mencakup aktor dari kelima komunitas yang ada. Ia menjadi salah satu penghubung penting yang menjaga kelima komunitas tetap berinteraksi dalam satu jaringan. Oke. Nah, di sini jika kita lihat perbandingannya. Kita lihat perbandingannya sebelum dan sesudah difilter. Jika dibandingkan, graf awal menampilkan keseluruhan jaringan dengan 140 node dan 678 node edge, memperlihatkan kelima komunitas yang saling terhubung melalui beberapa edge jembatan. Setelah difilter dengan ego network pada hasil user 058, itu tampilan menyempit drastis menjadi hanya 32 node dan 100 edge. Perubahan ini menunjukkan bahwa filter ego network itu efektif mengisolasi lingkup pengaruh langsung satu aktor tertentu dari keseluruhan struktur jaringan yang jauh lebih kompleks. Nah, pada tahap 6 itu interpretasi hasil analisis. Sebagai kesimpulan,
Sebagai kesimpulan, berikut representasi seluruh dari hasil analisis jaringan ini. Dari sisi karakteristik jaringan, Everest Derge 829 menunjukkan tingkat interaksi yang moderat. GP menunjukkan bersifat renggang, wajar untuk jaringan sosial berdasarkan dengan network diameter 10 dengan average page length 4,19 menunjukkan informasi dapat menyebar cukup efisien meski ada beberapa pasangan aktor yang jauh secara struktural modality. Dari sisi komunitas, kelima komunitas yang terdeteksi memiliki ukuran yang relatif seimbang. Masing-masing memiliki aktor berpengaruhnya sendiri dan semuanya tetap terhubung menjadi satu gian komponen tanpa ada yang terisolasi sebagai berkat keberadaan node jembatan seperti user 058 dan user 139 yang menghubungkan antar komunikasi. Nah, dari sisi visualisasi, graf ini membentuk pola klaster. Dari sisi komunitas, kelima komunitas yang terdeteksi memiliki ukuran yang relatif seimbang. Masing-masing memiliki aktor berpengaruhnya sendiri dan semuanya tetap terhubung menjadi satu gian komponen tanpa ada yang terisolasi sebagai berkat keberadaan node jembatan seperti user 058 dan user 139 yang menghubungkan antar komunikasi. Nah, dari sisi visualisasi, graf ini membentuk pola klaster dengan tingkat visualisasi yang moderat. Setiap komunitas punya pusat pengaruhnya sendiri, namun dan tidak ditemukan node yang benar-benar terisolasi. Demikian demonstrasi praktikum analisis jejaring sosial menggunakan GP yang saya lakukan, mulai dari persiapan dataset, import data, komputasi 6 metrik utama, visualisasi graf hingga analisis struktur dan interpretasi hasil. Semoga bermanfaat. Saya Nur Ajita Rianti, NPM 23552000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.